Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswaku. Kali ini kita akan belajar mengenai proyeksi ortogonal, yaitu bahasan terakhir pada bab vektor pada ruang ya. Nah, proyeksi ortogonal itu apa? Perhatikan ilustrasi berikut. Misal di sini ada suatu vektor namanya vektor OA atau kita sebut A saja begini, dan ada vektor OB kita sebut B. Nah, proyeksi adalah bayang-bayang vektor OA pada B misalnya, atau bayang-bayang vektor OB pada A. Sekarang kita bahas dulu proyeksi A pada B, biru pada merah, yaitu misal di sini ada suatu lampu yang menyorot ya, yang tegak lurus dengan vektor B. Nah, nanti kalau di sini ada titik A, kira-kira bayang-bayangnya jatuh di mana pada vektor B-nya ini? Tentu saja jatuh di sini ya, tegak lurus dengan vektor B, karena lampunya juga tadi dari arah tegak lurus seperti ini. Jadi bayang-bayang A adalah A aksen. Nah, kalau bayang-bayang O ya tetap di O. Kalau di sini bayang-bayangnya di mana? Ya di sini ya. Nah, titik-titik di sini semuanya bayang-bayangnya ada di sepanjang O A aksen. Nah, inilah yang namanya proyeksi. Proyeksi ortogonal. Karena tadi tegak lurus. Sehingga proyeksi ortogonal A pada B itu adalah vektor C. Biasa ditanyakan panjangnya juga ya, panjangnya dari OA aksen atau panjangnya C berapa. Nanti bisa ditanyakan panjangnya, bisa ditanyakan vektornya, seperti itu. Nah, sekarang kalau proyeksi ortogonal B pada A bagaimana? Padahal B-nya ini lebih panjang ya. Misal ini memanjang, lampunya dari arah tegak lurusnya A. Nah, ini pastilah jatuh di sebelah sini ya, karena pastilah tegak lurus. Sehingga dengan kata lain OA-nya ini diperpanjang, boleh seperti itu. Jadi nanti misal di sini ada B aksen, panjang vektornya dari O sampai B aksen. Panjang vektor ortogonal maksudnya. Kalau ditanyakan vektor ortogonalnya ya dari O sampai B aksen itu nanti IJK-nya berapa, seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita bahas dulu mengenai panjangnya dari proyeksi vektor ortogonal, yaitu panjang dari O sampai A aksen itu berapa. Ternyata bisa kita ketahui. Nah, rumusnya yaitu, atau panjang C ya, panjang proyeksi ortogonal A pada B, yaitu yang sebelah sini, A dot B dibagi panjangnya B. Tapi kalau B pada A, itu ini yang tadi merah pada biru, yang dari O sampai B aksen, A dot B dibagi panjang A. Bedanya apa? Nah, bedanya di sebelah sini ya. Ini panjang B, di sini panjang A. Cara mengingatnya bagaimana? Kalau A pada B, ini B-nya yang menjadi acuan. Nah, berarti di sini panjang B. Kalau B pada A, yang terakhir ini, yang A ini yang menjadi acuan. Seperti itu ya, diingat-ingat. Kalau yang atas tetap A dot B. Sekarang kalau yang ditanyakan vektor ortogonalnya atau OA aksen ini vektornya apa gitu. Nah, caranya seperti ini. Vektor proyeksi ortogonal A pada B, kata kuncinya B, berarti yang bawah ini panjang B-nya dikuadratkan dikalikan vektor B. Kalau B pada A bisa kalian tebak, sebelah sininya berubah menjadi A dan sini juga jadi A. Nah, seperti ini. Begitu cara nitainya ya. Kita langsung ke contoh soal. Ini contoh soal ada di LKS, silakan kalian cari saja. Diketahui vektor A 735, B negatif 842. Pertama, tentukan panjang proyeksi ortogonal A pada B, berarti B menjadi kuncinya. Kita misalkan panjang
proyeksi ortogonal, yaitu ini ya, panjangnya C, berarti rumusnya A dot B dibagi B, karena ini di belakang jadi kata kunci. A dot B kita tentukan, kita kalikan ya, perkalian dot masih ingat, 7 kali negatif 8 yaitu negatif 56, 3 kali 4 yaitu 12, 5 kali 2 10, ini ditambahkan semua. Nah, kalau mencari panjang B adalah akar dari komponen-komponen ini yang dikuadratkan, yaitu 8 kuadrat, 4 kuadrat, dan 2 kuadrat dijumlahkan. Setelah yang bagian atas atau pembilang dijumlahkan, ternyata hasilnya adalah negatif 34. Nah, yang bawah ini 64 ditambah 16 ditambah 4 yaitu 84. Kemudian 84 adalah 4 kali 21, boleh dipisah seperti ini ya. Dan ini 4, akar 4 yaitu 2 dikeluarkan. Jadi 2 akar 21. Begini boleh. Nah, terus negatif 34 dibagi 2, bisa tidak? Bisa. Hasilnya bulat yaitu negatif 17. Sehingga ini coret yang atas jadi 17, yang 2 jadi 1. 1 kali akar 21 yaitu akar 21. Sampai sini boleh. Atau tadi sebetulnya sampai sini juga sudah betul ya. Kalau misal belum ada di pilihan, misal soalnya pilihan ganda, berarti perlu disederhanakan seperti ini. Nah, misal belum ada juga jawaban yang persis seperti ini, berarti perlu dikalikan sekawan, yaitu dengan mengalikan akar 21 per akar 21. Hasilnya adalah akar 21 kali akar 21, 21. Dan di atas di sini masih ada akar 21. Jadi panjang proyeksi ortogonal A pada B 17 per 21 akar 21 loh. Kenapa? Di sini kan negatif. Tapi suatu panjang nilainya tetap positif. Ada tidak panjang yang negatif? Tidak ada. Jadi walaupun hasilnya negatif, dijadikan positif seperti itu karena tidak ada panjang yang negatif. Sekarang contoh yang kedua, kita diminta menentukan vektor proyeksi. Ini ya, bukan panjang tapi vektornya. Vektor proyeksi ortogonal B pada A. A-nya ini yang menjadi kata kunci. Nah, ini kalau vektor rumusnya yang bawah dikuadratkan terus dikalikan vektor A. Tadi ya masih ingat tidak? A dot B hasilnya berapa? Hasilnya tadi negatif 34 ya. Oret-oretannya di poin yang A tadi ya. Kemudian panjang A dikuadratkan. A ini panjangnya itu akar 7 kuadrat ditambah 3 kuadrat tambah 5 kuadrat. Kemudian dikalikan vektor A. Vektor A-nya adalah 735. Ibu tulis seperti ini. Kemudian ini ada akar terus dikuadratkan, berarti akarnya hilang. Sehingga menjadi 7 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat, hasilnya 83. 49 ditambah 9 ditambah 25 ya. 83. Kemudian dikalikan vektor A-nya 735. Nah, ini ada perkalian skalar yaitu negatif 34 per 83 dengan vektor, ya tinggal dikalikan pada masing-masing komponen I, J, K-nya. Hasilnya adalah, loh ini ketinggalan. Hasilnya adalah ini ya, negatif 34 dikali 7 dibagi 83. Ini hasilnya. Negatif 34 dikali 3 dibagi 83, ini hasilnya. Negatif 34 dikali 5 dibagi 83, ini hasilnya. Jadi vektor ortogonal B pada A ini bisa ditulis seperti ini, atau bisa ke bawah juga, atau bisa ditulis negatif 238 per 83 I min 102 per 83 J min 170 per 83 K. Bebas cara menuliskannya seperti itu. Demikian contoh soal yang Ibu sampaikan ya. Ada 2, tadi mencari panjang dan ini mencari vektornya dari proyeksi ortogonal. Semoga bisa dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.